Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha dan peristiwa kurban yang setiap tahun dirayakan umat muslim di dunia sejatinya tidak lagi dimaknai sebatas proses ritual saja, tetapi juga diposisikan dalam konteks peneguhan nilai-nilai kemanusiaan dan spirit keadilan, sebagaimana yang tercatat dalam pesan tekstual utama agama. Idul Adha merupakan refleksi atas catatan sejarah perjalanan kebajikan manusia pada masa lalu untuk bisa mengambil hikmah dari perjuangan humanistik yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sang Nabi menjadi teladan umat muslim yang mampu mentransformasikan pesan keagamaan ke dalam aksi nyata perjuangan kemanusiaan. Namun saat ini semangat kemanusiaan pun perlahan mulai luntur. Lihat saja bagaimana umat manusia di bumi semakin beringas saja dalam setiap perilakunya. Membunuh, merusak, bahkan mengambil hak manusia yang lain. Seperti korupsi dan suap yang kian merajalela, yang menjadi konsumsi kehidupan, seolah ingin menginformasikan sifat kebinatangan yang sudah mulai menempel dalam diri manusia. Sudah saatnya lah Idul Adha dimaknai sebagai momentum dan pelajaran penting betapa sifat hewani harus dikorbankan dengan kerelaan dan kebesaran jiwa, agar seorang muslim tidak lagi terjebak dalam kehidupan dunia yang fana ini dan terhindar dari siksaan hari akhir nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam hari spesial khususnya bagi umat muslim di seluruh dunia, di mana di kesempatan kali ini kita merayakan sebuah hari besar, yaitu Idul Adha, merupakan puncak musim haji. Dan untuk saudara-saudara kita saat ini sedang berkumpul di Arafah, jutaan manusia sedang berkumpul di Arafah. Inilah yang kita nikmati di negeri ini, dan alhamdulillah sore hari ini Damai Indonesiaku tampil spesial untuk Anda pemirsa TV One yang ada di rumah, yaitu dalam Tablik Akbar spesial Idul Adha. Insya Allah di kesempatan kali ini kita nanti akan mencoba membahas untuk mengupas kembali makna-makna daripada berkurban. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Allah telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebuah pengembaraan intelektual. Ketika pertama kali Nabi Ibrahim melihat bintang, dia merasa bahwa bintang adalah Tuhannya. Ternyata bintang tenggelam. Dia menganggap bukan Tuhannya. Bahkan sampai bulan pun seperti itu. Dan ternyata ujian itu masih terus berlanjut. Ketika Nabi Ibrahim menantikan puluhan tahun dengan kehadiran anaknya, dan ketika Allah telah menganugerahkan anak, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Betapa agama ini tidak bisa ditafsirkan secara akal semata. Ada sesuatu yang gaib yang nanti bakal kita kupas. Apa sesungguhnya makna dari Idul Kurban? Nah, itulah yang nanti kita akan bahas bersama guru kita yang alhamdulillah telah berada dengan kita, Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berapa ratus ekor sapi yang telah disembelih nih? Insya Allah kira-kira di atas 100.000. Masya Allah, subhanallah. Kalau dihitung semua maksudnya sama orang lain. Baik, di kesempatan kali ini kita juga tampil spesial. Ada juga Ustadz Opik, kemudian nanti juga akan penampilan Lea. Tapi yang pasti Ustadz Yusuf Mansur, kita nanti akan membahas sebuah tema yaitu makna kurban sebenarnya. Tetapi sebagai mukadimah, apa saja yang bakal kita bahas nanti, Ustadz? Ya insya Allah saya pengen bahas perjalanan awal dulu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dapetin Ismail. Kan banyak diantara kita pengen kerja, pengen dagang, pengen punya anak. Ini yang belum punya jodoh ada di sini.
Angkat tangan, angkat tangan. Hah? Masya Allah, banyak banyak Oke. sekali. Yang punya utang, punya utang. Jodoh pengen utang lunas. Yang belum pergi haji. Insya Allah. Nanti Jadi gratis ya? nanti episodenya Mas Agung kita mau bicara tentang bagaimana proses Nabi Allah Ibrahim dulu mendapatkan Ismail. Baru habis itu kalau ada waktu kita bicara pasca dapatnya. Pasca dapatnya. Nah, yang kita lagi rayakan kan sebenarnya pasca. Jadi setelah Ismail alaihissalam didapat oleh Nabi Ibrahim, apakah yang kemudian dilakukan oleh Allah dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail itu. Ada sebuah skenario yang maha besar sekali ketika seorang anak yang didambakan Iya. berpuluh-puluh tahun ternyata Iya. ketika dianugerahkan Allah Iya. memerintahkan untuk disembelih. Iya, betul. Pasti ada something behind. Itu dia, kalau orang-orang sekarang kira-kira begini. Begitu dia udah dapat yang dia pengenin, misalkan udah dapat nih buat duit buat pergi haji gitu ya, 30 juta, 35, tiba-tiba ada orang lagi butuh duit buat operasi. Orang sakit. Orang sakit. Nah itu kan kayak Ismail tuh. Duit itu bagi dia kayak Nabi Ismail buat Ibrahim. Ada orang yang kemudian dapat, udah ditunggu-tunggu gitu ya gaji ke-13. Besokannya ada gaji ke-13 nih Desember kan. Begitu duit ini dapat, Harus Allahu dikorbankan. Akbar, ada lagi orang yang butuh. Masya Allah, Maka duit Masya ke-13 itu kan Ismail buat dia. Ismail bagi Nabi Ibrahim, itu duit gaji ke-13 seperti Subhanallah. Ismail buat dia. Menarik sekali. Insya Yang Allah. pasti nanti Ustaz Yusuf Mansur akan mengupas rahasia di balik kurban yang dilakukan Allah. oleh Insya Allah. Nabiullah Ibrahim Insya Allah. alaihissalam. Tetaplah bersama kami Damai Indonesia spesial Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما أسلم وتله للجبين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem ya. Adem dah, udah. Insya Allah ya. Yang ridho sama ketetapan Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah. Kan belum berdoa supaya adem. Ayo kita doa supaya adem ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Rahman Rahim, kirimin awan dikit dah supaya ademan nih di sini. Silo juga sih. Ya, mudah-mudahan Allah yang punya awan berkenan ngelindungin kita ini dari teriknya matahari dan tetap ngasih manfaat. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ada banyak orang yang ketemu Ustadz ngomongnya begini. Ustadz, iya apaan? Minta foto dong. Ulang jangan minta foto, ketemu Ustadz susah. Minta doa. Kalau udah ketemu Ustadz jangan minta foto. Sayang, mendingan minta doa. Atau minta duit sekalian. Yang minta mah nggak apa-apa, emang siapa yang mau bagi? Ya Allah yang karim, pemirsa mudah-mudahan ya semua yang berkorban diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nggak berkorban tapi dia bantuin ngikat sapinya, lumayan kan?
Mudah-mudahan dengan sebab itu ikut dianggap berkorban. Ada yang ikut ngeliatin, mayan. Ya, mudah-mudahan juga ikut dianggap nanti ngelihat perbuatan baik. Orang yang ikut perbuatan baik dan tidak menghalangi dapat juga pahalanya. Betul nggak? Mudah-mudahan juga yang menerima daging kurban, insya Allah mudah-mudahan dapat kebaikan juga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, di awal ini mari kita baca suratul Fatihah buat semua yang sudah berkorban dan yang menerima kurban, dan siapapun juga yang membantu, panitianya, tukang potongnya, tukang kulitnya, tukang bagiinnya, amin, tukang bawa-bawain pulang pahanya. Ya nggak apa-apa, biarin dah dapat semua doanya, ya nggak? Biar diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hari ini nerima korban, mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban, amin. Yang tahun ini udah berkorban, tahun depan bisa berkorban lebih gede lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Amin. Saya rahmati Allah. Ada posisi Nabi Ibrahim di sini. Nabi Ibrahim posisi di 0. Di 0 posisinya, di dalam kondisi beliau tidak punya seorang anak. Nabi Ibrahim tahu-tahu punya anak apa belum? Awalnya belum. Dari posisi 0 kemudian dia punya Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail hadir, kemudian apa yang terjadi? Diminta. Belum dikorbanin dulu. Diminta di sini. Sebenarnya siklus ini adalah siklus kita sehari-hari. Dari enggak punya, terus kita minta kan. Sebelum 0 ini kemudian jadi berbuah menjadi Ismail alaihissalatu wassalam, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim? Enggak sekedar berdoa. Ada di dalam surah As-Saffat, ya. Surah As-Saffat. Ada yang tahu surah keberapa ini? Yang tahu saya kasih duit 100.000. Kalau salah lo yang bayar cepet ya. Surah keberapa? 37. Ada yang punya cepet enggak? Aneh nggak bawa duit. Ngutang deh. Aneh ngutang cepet, Mas Agung cari. TV1 nih tanggung jawab nih. Betul. Surah ke-37. Setelah surah apa? Setelah surah Yasin. Surah Yasin surah keberapa? 36. Di dalam surah As-Saffat, aneh utang bener ya? Utang cepet ya? Atau ikhlas aja lah ya, mau ustad kan? Ya, ikhlasin aja deh. Doa aja, kata doa aja. Ya, dalam surah As-Saffat nanti diceritakan nih, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebelum beliau nanti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala punya Ismail. Dan apakah Nabiullah Ibrahim sendirian dalam berusaha untuk mencapai atau mendapatkan Ismail? Insyaallah kita akan ngobrol-ngobrol ini seputar ini. Bagaimana sebelum dan sesudah dapatnya. Kebanyakan kita dari sebelum dapatnya aja udah salah. Pengen kerja lari ke kuburan. Bener. Pengen dapat proyek datangi ke anggota dewan. Pengen kemudian jodoh nongkrongnya di halte. Ngapain coba pakai payung, gue jomblo gitu. Belum dapatnya aja udah salah, bagaimana lagi udah dapatnya makinan salah. Makanya kalau langkah kita nanti benar, dapatnya juga insya Allah benar. Gitu. Baik, subhanallah, Ustadz Yusuf Mansur tadi akan memaparkan, dan saya yakin Anda juga penasaran sesungguhnya ternyata ada yang disebut dengan logika agama. Ketika Allah akan memberikan lebih ketika kita melakukan satu hal, kegiatan yang disebut dengan berkurban. Ini adalah rahasia yang mesti kita pecahkan. Sesungguhnya ada mekanisme pengabulan doa dan penambahan rezeki seperti apa yang diberikan oleh Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku Spesial Idul Adha. لا إله إلا الله
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Yusuf Mansur ya. Iya. Seneng gak ngeliat saya? Apalagi ngeliat Rasul, ya gak? Insya Allah mudah-mudahan semua wajah ini diperkenankan melihat Rasulullah Muhammad SAW. Diperkenankan melihat Allah bahkan. Siapa sih orang yang diperkenankan ketemu sama Rasulullah? Siapa orang yang diperkenankan ketemu sama Allah? Siapa orang yang diperkenankan melihat Rasulullah? Dan siapa orang yang diperkenankan melihat Allah? Siapa? Pertama, orang yang minta. Pernah nggak minta ketemu sama Allah sama Rasulnya? Minta. Ya Allah, saya pengen ketemu sama Rasulullah, pengen ketemu sama Allah. Yang kedua yang taat begitu. Insya Allah ya. Baik pemirsa, kita kembali lagi. Di surah As-Saffat ayat 37. Surah ke-37 ayatnya ayat 99. Oke. Ayatnya 99 bercerita tentang posisi awal Nabi Allah Ibrahim ketika masih nolnya, nggak punya Nabi Allah Ismail. Inilah posisi kita. Belum kerja, pengen kerja. Lihat tangan saya, perhatikan. Belum kerja, pengen kerja. Pada saat pekerjaan kita dapat, sesungguhnya inilah Ismailnya kita. Paham? Ketika di PHK marah-marah. Yang ngambil Allah tuh. Ketika kita belum berusaha, kita berusaha. Lihat tangan saya, perhatikan pemirsa, perhatikan. Ketika belum berusaha, kita berusaha. Ketika sudah berusaha, usaha itu adalah Ismailnya kita. Ketika diminta hasilnya sama Allah, kita nggak mau. Mulai dari diminta banyak, sampai dikit, tetap nggak mau. Oh, diambil sama Allah. Diambil beneran. Dari belum punya jodoh, sampai punya jodoh. Ketika kita udah punya jodoh, sesungguhnya jodoh itu adalah Ismailnya kita. Kadang-kadang terjadi dah tuh proses keributan segala macam. Kalau kemudian kita memahami nanti prosesnya Nabi Ibrahim mendapatkan Nabi Ismail, seperti insya Allah orang bakal aman gitu. Pasca nanti dapatnya itu insya Allah nggak bakal sombong, nggak bakal pelit. Dia sadar bukan punya dia. Nabi Ibrahim kenapa dia nggak pelit? Nabi Ibrahim kenapa dia bisa ngorbanin Ismail? Nabi Ibrahim kenapa dia bisa kemudian memberikan Ismail padahal cuma atu-atunya? Karena Nabi Allah Ibrahim tahu Ismail bukan punya dia. Dari nggak punya rumah sampai punya rumah. Begitu kita punya rumah, maka sesungguhnya rumah kita itu adalah Ismailnya kita. Suatu saat nanti Allah akan minta rumah itu. Ada kalanya orang meridhokan rumah itu, ada kalanya orang tidak ridho. Ada kalanya Allah ambil dengan cara-cara yang di depan. Kadang-kadang Allah ambil dengan cara-cara yang tidak dia duga. Misalkan dengan Allah bakar, Allah tipu. Maksudnya Allah izinkan seseorang menipu sehingga rumah itu keambil. Pada saat seperti itu sebenarnya sinyalemen kan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika kerjaan lagi enak-enaknya, ketika jodoh rumah tangga lagi enak-enaknya, ketika kemudian usaha lagi berkembang-kembangnya, gitu kan? Ketika mobil ditaikin lagi sedang-sedangnya, dari nggak punya motor sampai punya motor. Motor itu adalah Ismailnya kita. Suatu saat Allah minta nih, ketika udah lunas 3 tahun gitu ya, lunasnya berapa tahun nih kalau orang Bekasi? Nanyanya kan begini. Bisa kredit berapa mentoknya gitu. Kalau ada 7 tahun, kredit 7 tahun. Naudzubillah min dzalik, hidup si muka kredit. Jangan dibiasain ya. Tiru caranya Nabi Ibrahim. Pemirsa, ini bukan pemirsa nih, pemirsa. Ya. Kalau mau pengen dapetin apapun Ismail buat kita, entah itu dunia apa lagi akhirat, harus niru caranya Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya Nabi Ibrahim? Ayat 99. Ikutin saya, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni Zahibun Wa qala inni Gampang apa gampang hafal? Apa? Wa qala inni dhahibun ila rabbi Sayahdin. Ulang dari awal 1 2 3. Hebat ya. Udah hafal satu ayat. Subhanallah. Habis iklan lupa dah. Nanti kita selagi, Ustaz. Subhanallah, menarik sekali. Satu paparan yang sangat singkat, tetapi kita mendapatkan satu pemahaman bahwa ternyata Allah mengajarkan kepada kita, dari tiada dijadikan ada, dari keadaan dijadikan tiada. Allah ingin mengajarkan kita bahwa apa yang ada di hadapan kita, yang seakan-akan kita miliki, sesungguhnya adalah milik Allah. Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Rupanya sih pernah kemari ya. Pernah ke masjid ini. Coba kau awe di situ sebelah. Mie ayam. Kalau ke situ nggak pernah bayar. Gratis. Orangnya mana ada di sini? Ada ya. Ayo pemirsa kita belajar lagi. Menurut As-Saffat surah ke-37 ayat 99, posisinya kalau 0, mesti gimana? Musti waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Cakep pemirsa, kan suka merasa susah ngapal mulu. Ya,
Sebenarnya yang bikin nggak ngapal itu merasanya itu. Kayaknya susah sih nih, susah beneran. Kayaknya nggak bakal bisa nih, nggak bakal bisa beneran. Alhamdulillah. Kayak Garuda Muda ya kan. Yakin menang dia, alhamdulillah. Subhanallah. Segitu saya belum turun tuh. Nggak percaya. Kalau kita turun 52 ya. Ayo ngaji lagi. 1, 2, 3. Masya Allah pemirsa. Orang-orang di sini pada apal. Masya Allah. Lah kalau satu ayat ini dipegang, ini lebih mahal daripada harga mobil. Kalau udah dipegang, jangan sampai hilang. Ntar sholat, baca ini. Geser imam maghrib, ente maju. Minggir imam, gua mau jadi imam ini. Baca ayat ini ya gak? Maaf nih jamaah, saya yang imam. Kita baca surah As-Saffat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung. Wa qala Allahu Akbar. Lepas baru satu ayat. Dan Nabi Allah Ibrahim berkata, aku akan berangkat, pergi, mendekatkan diri. Kepada siapa? Menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Ila Rabbi sayahdin. Nanti dia akan memberikanku petunjuk. Kalau belum punya mobil, pengen punya mobil, kemana datangnya? Bukan, alah, ila showroom. Ngomong aja ila Rabbi. Harusnya kan ila Rabbi. Tapi yang terjadi gimana? Wa qala Zainab inni dhahibun ila showroom sayahdin. Nggak bener kan? Yang bener mana? Ila Rabbi. Wa qala Yusuf Mansur, ketika dia pengen punya pesantren, ila Rabbi zahibun ila Rabbi sayahdin. Tapi yang terjadi ketika saya pengen punya pesantren, saya datang kemana? Wa qala Yusuf Mansur, ketika dia pengen punya pesantren, inni zahibun ila orang kaya sayahdin. Benar tidak? Enggak benar. Mana ada orang kaya yang bisa bantu sampai benar-benar selesai, biayain total setiap bulan selama sekian tahun sampai mati? Gak ada. Panitia pembangunan masjid kita ganti, panitia pembangunan masjid. Oke? Panitia pembangunan masjid kita ganti. Wa qala panitia pembangunan masjid inni dahibun ila proposal sayahdin. Benar apa salah tuh? Sekarang udah tahu kan? Sekarang kalau pengen jodoh gimana judulnya? Ila Rabbi. Kalau pengen mobil gimana? Ila Rabbi. Kalau pengen pekerjaan gimana? Ila Rabbi. Pengen ke Mekah gimana? Ila Rabbi. Pengen kuliah gratis gimana? Ila rektor. Minta beasiswa. Nanti kita terusin ya, insya Allah. Asik loh belajar. Tapi baca dulu bareng. Oke, sekali lagi. Oke, pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di depan masjid apa dah? Al-Furqan, Boulevard Indah. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walaupun ada yang mangap-mangap doang. Baca apa tadi gitu ya? Apa-apa dah. Tetapi menarik sekali paparan dari Ustadz Yusuf Mansur tadi, betapa ketika kita menginginkan sesuatu, manusia selalu menghitung dengan strategi ekonominya. Tetapi orang Islam justru dianjurkan mendekat kepada Allah terlebih dahulu, maka Allah akan memberikan jalan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.